Halo travelers, kali ini kita akan ajak Anda untuk keliling kota Istanbul di hari kedua. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kita. Kita sekarang lagi ada di Taksim. Nih, habis foto nih dari istri. Ini di Taksim Square, sepi angin ya. Itu patung yang terkenal dari Taksim dan ada masjid yang lagi direnovasi. Ya, jangan lupa pakai masker selalu di sini. Seperti di video sebelumnya, kita menjelajah kota Istanbul dengan menggunakan public transport. Dikarenakan kota Istanbul sangat padat dan sering macet dan susah cari parkir jika kita membawa kendaraan sendiri. Untungnya, banyak spot wisata di kota Istanbul yang dapat dijangkau dengan menggunakan public transport. Dengan menggunakan public transport, kita juga bisa merasakan seperti orang lokal atau warga lokal di Istanbul. Spot pertama, kita menuju ke German Fountain di area Sultan Ahmet. German Fountain yaitu bangunan air mancur yang bergaya gazebo yang terletak di dekat makam Sultan Ahmet I, dan juga ini dibangun untuk memperingati kunjungan kedua Kaisar Jerman Wilhelm II pada tahun 1898 ke Istanbul. Sekarang kita ada di belakangnya German Fountain. Nah, ini adalah tanda persahabatan dari pemerintah Jerman ke Turki. Oke, yuk kita lihat spot lainnya. Come on. Yuk kita lagi jalan. Tadi dari itu monumen namanya German Fountain, dan sekarang kita mau ke Obelisk di situ. Sama satu lagi apa? Ya, kita lihat aja. Tidak jauh dari German Fountain, kita akan berjalan kaki menuju ke Obelisk Theodosius. Obelisk Theodosius adalah sebuah obelisk Mesir kuno dari Firaun Thutmose III yang didirikan kembali di Hippodrome pada zaman Konstantinopel oleh Kaisar Romawi Theodosius I pada abad keempat Masehi. Dan persis di sebelah Obelisk Theodosius terdapat tiang serpentin yang dalam bahasa Turki disebut dengan Burmali Sutun, yang awalnya tiang tersebut didirikan tahun 479 sebelum Masehi tepat di depan kuil Apollo di Delhi, Yunani. Tiang tersebut dibuat untuk menghormati dewa Apollo atas kemenangan Yunani dari Persia. Awalnya, tiang tersebut memiliki tinggi 8 meter, namun pada bagian kepala ular di atas tiang tersebut dipotong dikarenakan orang-orang tidak menyukai ular dan dianggap sebagai simbol setan. Akhirnya, tiang serpen sekarang hanya tinggal 5,3 meter. Dan di sebelahnya lagi terdapat Obelisk Walid yang mempunyai tinggi 32 meter, dibuat oleh penguasa Kekaisaran Bizantium untuk Konstantin Propyrogenitus, yang akhirnya obelisk tersebut diberikan nama Obelisk Konstantin. Kita mulai masuk ke Blue Mosque atau Masjid Biru. Nah, di sini seperti masjid-masjid di Turki lainnya, dia punya nih rules. Jadi kalau ke sini nggak boleh pakai celana pendek ataupun you can see, harus tertutup. Oke, nih, yang mau liburan ke sini harus diperhatiin ini. Kalau nggak, sayang nggak masuk ke dalam. Yuk, masuk. Spot selanjutnya kita menuju ke Masjid Sultan Ahmet atau Masjid Biru. Dia pintu masuk Blue Mosque-nya, pintunya di sini. Yuk, masuk. Salah satu tempat yang terkenal di kota Istanbul yaitu Masjid Sultan Ahmet ini.
Masjid Sultan Ahmet adalah sebuah masjid di Istanbul, kota terbesar di Turki dan merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Masjid ini dikenal dengan juga Masjid Biru karena pada masa lalu interiornya berwarna biru. Masjid ini terbuka untuk umum dan akan tutup sementara jika waktunya sholat fardu. Ya, kita udah mulai masuk. Kita harus ambil plastik, jadi sepatunya diteteng pakai plastik karena keluarnya dari sebelah sana. Yuk. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan zaman kejayaan dinasti Ottoman yang masih berfungsi hingga saat ini. Arsitektur masjid ini begitu megah. Terdapat 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Arsitektur megah ini dianggap sebagai masjid terbesar terakhir pada periode klasik. Arsitek Masjid Biru yaitu Sedefkar Mehmet Aga menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dan Kristen Bizantium untuk mewujudkan bangunan masjid yang begitu megah. Mihrab terbuat dari marmer yang dipahat dengan hati-hati. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dulunya adalah tempat berdirinya istana kerajaan Bizantium berhadapan dengan Hagia Sophia. Dinding bagian dalam dilapisi dengan 20.000 ubin keramik dari Iznik. Langit-langitnya didominasi warna biru. Kita ini udah di dalam Blue Mosque atau Masjid Biru. Nah, ini bagian sini adalah bagian orang yang nggak sholat atau pengunjung yang nggak sholat hanya sampai sini. Kita bisa sholat di dalam. Bisa dilihat sebagian bagian lagi ada direnovasi. Semoga kita kesini udah dalam keadaan lebih baik. Spot selanjutnya kita akan menuju ke Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Untuk menuju ke Masjid Hagia Sophia dari Masjid Sultan Ahmet dapat ditempuh dengan berjalan kaki hanya sekitar 5 menit saja. Cerita tentang Hagia Sophia sangat panjang, dan terakhir pada tanggal 10 Juli tahun 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa Hagia Sophia kembali ke fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam atau masjid, dan ibadah pertama dilakukan mulai tanggal 24 Juli 2020. Karena sudah berubah fungsi menjadi masjid, maka masuk ke Hagia Sophia tidak dipungut biaya atau uang tiket. Hagia Sophia pertama kali dibangun sebagai gereja katedral oleh 2 arsitek terbaik yaitu Isidoros dan Antemios di bawah Kekaisaran Bizantium Kristen pada abad ke-6. Pembangunan Hagia Sophia dimulai pada tahun 532 dan selesai dalam waktu singkat dalam 5 tahun. Bangunan itu dibuka untuk beribadah dengan upacara besar pada tahun 537. Hagia Sophia adalah gereja terbesar yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur di Istanbul. Situs itu dibangun 3 kali di tempat yang sama. Dahulu, bangunan ini dinamakan Megale Ecclesia atau gereja hebat ketika pertama kali dibangun, lalu diubah menjadi Hagia Sophia sejak abad ke-5 yang bermakna kebijaksanaan suci. Hagia Sophia telah hancur berkali-kali sepanjang sejarah dan kerusakan terbesar selama serangan tentara salib yang keempat. Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Istanbul pada tahun 1453. Tahun 1935, Bapak pendiri negara Turki Mustafa Kemal Atatürk menetapkan Hagia Sophia menjadi museum. Dan sekarang, Hagia Sophia kembali lagi berubah fungsi menjadi masjid. Sekarang kita lagi di dalamnya Hagia Sophia ya. Nah, ini di belakang kita persis ini ada batu ya. Tuh. Itu ceritanya, ini yang di bawah nih. Itu ceritanya tempat dulu rajanya atau kerajaan dulu itu
diangkat ya, diangkat menjadi raja ya. Dan itu di belakangnya ada mimbar. Nah, nih jauh-jauh amat nih, di atas itu ada kain. Nah, itu gambarnya tadi adalah gambar Yesus. Nah, karena ini jadi masjid, maka itu ditutup dengan kain. Kalau dulu beberapa gambar-gambar seperti itu akan dirusak. Nah, ini dirubah menjadi tutup kain ya. Hai, kita udah keluar dari Hagia Sophia. Sekarang kita lagi di sini. Beberapa bangunan ada yang beberapa ditutup, tapi keren. Di situ ada patung, bukan patung sih, ukiran. Spot selanjutnya, kita menuju ke Basilika Sistine yang terletak di barat daya Hagia Sophia. Harga tiket masuk saat ini 30 Turkish lira. Basilika Sistine dibangun pada abad ke-6 atas perintah Kaisar Justinian I. Basilika Sistine merupakan kolam seluas 9.800 meter persegi yang berada di bawah tanah. Untuk menyokong atap kolam, digunakan 338 buah tiang setinggi 9 meter yang terbuat dari marmer. Kita ada di Basilika Sistine, ini di bawah tanah, lumayan gelap, tapi keren. Gimana cara bangunnya ya? Yuk! Ya, kita lagi ada di Basilika Sistine ya, ini di bawah tanah. Dan itu lihat pilar-pilarnya keren banget. Nih ya. Oke, kita jalan lagi ke Kepala Medusa. Ya. Basilika Sistine dapat menampung air sebanyak 100.000 ton air bersih, di mana air itu digunakan untuk kebutuhan istana pada saat itu. Pilar ini seperti air mata, ya bisa juga disebut air mata menangis, karena seperti menangis. Lihat ada mata, ada tetesannya. Nih. Crying. Kenapa disebut menangis? Karena saat pembangunan ini banyak pekerja-pekerja yang meninggal. Untuk menghargai, menghormati jasa-jasa mereka dibuatlah ini. Beberapa bagian dari tiang tersebut ternyata berasal dari reruntuhan bangunan Romawi yang sudah tak terpakai lagi, seperti Kepala Medusa. Hai, saat ini kita mau lihat patung Medusa kebalik tuh. Ini dia ceritanya. Ini dia patung Medusanya. Lihat di sebelah sini. Ada lagi sebelah sana. Yuk. Ini ada dua patung Medusa. Yang ini terbalik, yang sebelah sana miring. Yuk kita lihat. Ini dia. Patung Medusanya yang miring atau menghadap ke sini, dan beberapa orang ada yang ngasih koin. Nah, ini artinya apa? I don't know. Ini di dalam Basilika Sistine, dan ini ada di posisinya Medusa, kepala Medusa. Yang satu ini menyangga dalam posisi miring ya. Itu menyangga pilar-pilar di atas sini. Dan yang satu lagi posisinya dia kebalik persis. Saya ajak jalan ya. Ini di atas satu lagi. Tuh. Ya, ini dia satu lagi seperti ini. Yuk, jalan lagi kita. Hai, sekarang kita lagi mau makan siang dulu, makan kopi. Tadi habis dari Basilika Sistine. Nah, tiketnya nih. Masuk ke sini. Harganya itu sekarang sudah 30 lira. Naik tahun lalu masih 20 lira. Ini 30 lira, dua tiket ya. Nah, sekarang kita mau makan kopi. Nah, ini dia mau datang kopinya. Wah, ada sambelnya ternyata.
you. Chili ya, oke. Thank you. Nah ini dia, kita bukan ya. Kita lihat dulu, saya tunjukin ya. Ini dia koftenya. Kofte plus Chili sauce. ya. Koftenya tuh daging kayak ini loh. Nah, kofte ada cabenya, kemudian pakai nasi. Nasi juga banyak. Nah, kita coba makan seperti apa ya. Ada cabenya. Yuk, mau lihat kayak apa? Kita makan? Ini dia menunya. Oke, mari kita coba makan. Kita makannya di sini. Tarihi Sultan Ahmed Kofte. Itu berumur 100 tahun. Wow, kayak apa ya rasanya? Sebelum masuk tadi kita diperiksa dulu suhunya. Insya Allah. Nah, insya Allah aman. Nah, kita coba. Ini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Potong dulu, potong. Ini nih. Ini dagingnya. Ini dagingnya. Tuh, juicy banget ya. Kayak sambal dikit ya. Sambalnya dikit dan bismillah. Koftenya enak. Sambalnya agak asam. Itu yang nasinya sekarang. Nasinya. Enak. Enak banget ya. Coba mas. Coba rasanya. Coba. Kofte di sini cuman kofte doang. Kalau di tempat lain ada saladnya. Ada roti juga sih tapi ini kalau mau pakai roti. Coba aja. Cabai. Coba. The best ya. Jadi dari semua kofte di Turki yang the best di sini. Lokasinya dekat dengan Sultan Ahmed sama Hagia Sophia. Oke, kita makan dulu ya. Nah, Ini Grand Bazaar, ada apa di dalam? Yuk kita lihat barang-barang. Tiba waktunya kita untuk berbelanja di Grand Bazaar. Grand Bazaar adalah salah satu pasar tertutup yang terbesar dan tertua di dunia, meliputi 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko yang dapat menarik pengunjung sebanyak 250.000 sampai 400.000 setiap harinya. Meski telah berusia lebih dari 550 tahun, namun bangunan Grand Bazaar tetap terlihat kokoh. Kebersihannya tetap terjaga dan tidak tercium bau pesing atau bau aneh layaknya pasar-pasar tua. Saking luasnya Grand Bazaar, waktu 1 atau 2 jam tidak cukup untuk keliling seluruh toko. Dikarenakan sangat luas dan juga hati-hati Anda bisa tersesat di Grand Bazaar. Bila Anda berkesempatan mengunjungi Grand Bazaar, baiknya persiapkan sejak dari Indonesia barang apa yang hendak Anda cari. Hal tersebut dimaksudkan agar Anda tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan barang yang Anda inginkan di Grand Bazaar. Dan satu lagi, jangan segan membandingkan harga antara satu toko dengan toko yang lainnya untuk barang yang sama sebelum Anda bertransaksi. Ya, ini adalah salah satu masjid yang terkenal di Istanbul, Turki, yaitu Masjid Sulaiman. Lihat, seperti masjid-masjid Turki lainnya, masjid ini juga terlihat sangat megah sekali. Yuk, kita masuk ke dalam. Spot selanjutnya, kita menuju ke Masjid Sulaiman. Masjid Raya Sulaimaniyah atau Masjid Sulaiman adalah masjid yang dibangun oleh dinasti Utsmaniyah pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang terletak di bukit ketiga di antara 7 bukit kota Istanbul, Turki. Mulai pembangunan sejak tahun 1550 dan selesai 1557 dengan arsiteknya Mimar Sinan. Hai, saya di Masjid Sulaiman. Di
sebelah sini kita bisa ngelihat keindahan kota Istanbul. Oke, tuh. Kita lagi ada di Masjid Sulaiman di Turki, Istanbul. Pemandangan dari Masjid Sulaiman, Sulaimannya di belakang ini ya. Tapi ini di belakang sini nih, di belakang saya. Wow, bagus banget. Mensilo kalau kita ngeliatnya ya. Ada Galata Tower juga di situ tuh. Kelihatan kota Istanbul. Nah, ini dia pintu masuk ke Masjid Sulaiman. Yuk kita masuk. Sama seperti masjid-masjid lainnya di Turki, pengunjung bisa masuk ke dalam masjid untuk melihat interior keindahan Masjid Sulaiman. Dan masjid akan tutup sementara di saat waktu sholat fardu. Ini adalah dalamnya Masjid Sulaiman. Seperti masjid Turki lainnya, ornamen lampunya masih sama tapi kelihatan lebih megah. Yuk kita lihat. Ini adalah batas di mana kalau orang mau sholat boleh masuk ke sana untuk bagian laki-laki atau pria, bagian wanita di belakang sana. Kalau kita hanya visitor, kita hanya bisa berdiri sampai sini. Nih lihat. Kita lagi ada di Istiqlal Street. Di sini semuanya toko sepanjang jalan, mau Turkish Delight, mau fashion, mau tas, mau sepatu ada di sini. Yuk jalan, ada jalanan tram. Jadi kalau dari sana capek, ke sana bisa naik tram. Ini dia namanya tram. Yang males jalan, nih boleh naik itu. Oke. Spot terakhir kita kali ini mengunjungi Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal di Taksim. Nah ini Turkish Delight yang artinya paling enak. Harganya juga lumayan mahal, 179 lira per kilogram. Terletak di distrik Beyoğlu, jalan ini merupakan sebuah jalan pedestrian yang elegan. Di sini kita bisa berbelanja Turkish Delight yang sangat enak dan yang paling unik kita bisa testing atau coba gratis sepuasnya. Makan di tempat ya. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih telah menonton.